Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin di sini kami akan melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah Big Data, yang dimana di sini ada Rizda Mananda Rolajiba, Quintana Ceria, Arinanda, Amerika Sukma Braji, Valeri Nirwansyah, dan saya sendiri Muhammad Abdul. Di sini materi kami terkait rekayasa fitur data tidak terstruktur untuk rekomendasi dan produk e-commerce menggunakan waktu fact. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, data e-commerce itu berkembang pesat, terutama dalam bentuk teks seperti ulasan dan deskripsi produk. Kemudian, data tidak terstruktur, menyimpan banyak informasi penting, namun sulit diolah secara langsung. Sistem rekomendasi masih banyak menggunakan data terstruktur. Hal ini menyebabkan informasi dari teks belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga diperlakukan metode seperti word to vest untuk memahami konteks dan makna dari data tersebut. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana data tidak terstruktur menjadi fitur yang dapat digunakan. Kemudian ada bagaimana word to vest merepresentasikan teks menjadi bentuk numerik. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap kualitas rekomendasi produk. Permasalahan ini menjadi dasar penelitian dalam meningkatkan efektivitas sistem rekomendasi berbasis teks. Next. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, menerapkan rekayasa fitur pada data teks. Yang kedua, menggunakan word to vest untuk representasi data. Kemudian meningkatkan kualitas rekomendasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat data tidak terstruktur secara optimal dan menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan serta relevan. Oke, selanjutnya word to fact. Apa sih sebenarnya word to fact itu? Word to fact itu adalah sebuah metode dalam bidang natural language processing atau NLP yang digunakan untuk mengubah kata menjadi bentuk angka atau vektor supaya bisa dipahami oleh komputer. Nah, yang bisa dijelaskan di sini itu ada mengubah kata menjadi vektor numerik, memahami hubungan antar kata berdasarkan konteks, terus ada berbagai macam model dari word to fact. Yang pertama itu ada Kebau dan Skipgram. Itu word to fact juga itu memungkinkan sistem memahami makna kata sehingga hasil pengolahan data jadi lebih bermakna dibanding metode biasa. Oke, selanjutnya itu adalah sistem rekomendasi. Nah, menggunakan content based filtering, menghitung kemiripan antar produk menggunakan quotient similarity. Nah, sistem ini itu memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan produk tanpa bergantung pada data pengguna lain. Lalu di sini ada alur penelitiannya. Yang pertama itu ada pengumpulan data, kedua pre-processing, yang ketiga itu baru word to fact, yang keempat itu baru sistem rekomendasi, dan yang kelima itu evaluasi. Nah, tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan model yang optimal. Selanjutnya di sini ada pre-processing, yang dimana tahap ini itu sebenarnya tujuannya itu untuk membersihkan data agar lebih terstruktur dan siap digunakan oleh model. Nah, di sini ada 4 step ya. Yang pertama ada scaffolding, terus ada tokenizing, ada stopword removal, dan ada stemming. Nah, selanjutnya ada transformasi word to fact. Nah, yang dimana transformasi word to fact ini adalah teksnya itu diubah menjadi vektor numerik, terus yang nantinya setiap kata itu memiliki representasi angka dan menggunakan konteks kata. Nah, hasil dari proses ini adalah representasi numerik yang dapat digunakan untuk menghitung kemiripan antar produk. Nah, selanjutnya ada perhitungan similarity, yang dimana perhitungan similarity ini menggunakan quotient similarity. Tujuannya itu untuk mengukur tingkat kemiripan antar produk. Semakin tinggi nilai similarity-nya, maka produknya itu dianggap semakin mirip dan layak direkomendasikan. Selanjutnya itu adalah hasil implementasi, yang dimana pada hasil implementasi dari
Ini adalah dataset terdiri dari beberapa kategori produk, dan selanjutnya yaitu model berhasil mengolah data teks, yang dimana hasil menunjukkan bahwa data tidak terstruktur dapat diubah menjadi bentuk numerik dan digunakan dalam sistem rekomendasi. Next. Selanjutnya itu analisis mode, yang dimana Word2Vec mampu memahami konteks kata. Selanjutnya itu rekomendasi lebih relevan dibanding metode sederhana, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis konteks lebih efektif dibanding pencocokan kata biasa. Next. Selanjutnya itu evaluasi, yang dimana mendapatkan nilai precision di angka 0.82, recall sama dengan 0.78, F1 score sama dengan 0.80. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem memiliki performa yang cukup baik dalam memberikan rekomendasi yang relevan. Oke, lanjut untuk pembahasan kode program. Di sini untuk kelompok kami menggunakan Google Colab sebagai software untuk merunning dari program tersebut, yang dimana kami menggunakan metode Word2Vec, dimana untuk percobaan kali ini kami menggunakan beberapa library yang ada di gambar, yang dimana dimulai dari install Gensym, Scikit-learn, dan Matplotlib. Kemudian terdapat sebuah import NumPy juga, dan juga untuk Matplotlib ini sebuah library untuk program tersebut itu dapat menampilkan sebuah grafik dari data yang telah kita inputkan. Nah, di sini bisa kita lihat dataset e-commerce-nya itu ada banyak yang telah dimasukkan oleh kelompok kami, di mana untuk Word2Vec ini, dari metode ini, di mana dia akan mengurutkan dari kategori dari base datanya. Jadi seberapa mirip tingkat datanya itu, maka dia akan semakin berdekatan. Jadi untuk training modelnya, dia akan membuat sebuah sentence-nya, yaitu sentence-nya itu berupa dari dataset yang telah kita input, kemudian vector size-nya itu akan diatur, jadi tiap kata itu memiliki 100 dimensi dari vektor. Kemudian ada window sama dengan 4, yang dimana konteks katanya itu berkisaran 4 kata, dan juga ada min count sama dengan 1, yang berartikan bahwa semua kata itu dipakai dan tidak ada yang dibuang. Dan untuk fungsi dari SG sama dengan 1 itu menggunakan library skipgram, di mana skipgram ini memprediksi konteks dari kata, yang dimana untuk skipgram ini balik lagi ke fungsi dari Word2Vec itu, dia akan menyamakan dari data atau kata. Kemudian, output yang dihasilkan dari parameter tersebut, dia akan salah satu data, dia akan menginputkan menjadi sebuah angka dan juga vektor. Dan lanjut ke hasilnya saja. Nah, di sini bisa kita lihat visualisasi dari library Matplotlib-nya, di mana di sini terdapat banyak sebuah jenis kategori dari dataset e-commerce, di mana ada kategori tas, sneakers, kemeja, terus juga deskripsi dari produk. Nah, di mana di sini balik lagi ke metode Word2Vec, di mana dia akan menyamakan sebuah kata dan kategori yang sama, di mana kita bisa lihat ada sebuah titik yang tidak berjauhan, sama seperti bisa kita lihat di sini ada sport dan juga hoodie. Mereka ada dua titik yang berdekatan, di mana dari situ bisa kita lihat bahwa mereka itu saling keterkaitan. Dan Word2Vec ini ternyata mampu untuk mendeskripsikan bahwa ada beberapa dataset yang memiliki kemiripan. Jadi untuk metode kali ini, Word2Vec pada percobaan kali ini dapat dikatakan berhasil. Oke, berdasarkan apa yang
teman saya presentasikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Word2Vec itu mampu mengolah data tidak terstruktur dengan mengubah teks menjadi representasi numerik yang bermakna, sehingga sistem dapat memahami hubungan antara kata secara lebih kontekstual. Dengan pendekatan ini, sistem rekomendasi menjadi lebih akurat karena mampu memberikan hasil yang relevan berdasarkan kemiripan makna, bukan sekedar pencocokan kata. Selain itu, data teks seperti ulasan dan deskripsi produk itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, metode Word2Vec ini sangat cocok diterapkan dalam sistem e-commerce untuk meningkatkan kualitas rekomendasi produk. Kalau begitu, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.